Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimatul Uyun, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman saya dalam bentuk praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Best practice ini disusun berdasarkan praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Metode yang digunakan adalah STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Pelaksanaan praktek ini berlokasi di SMA Negeri 1 Pandaan dalam lingkup pendidikan sekolah menengah atas dan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada praktek ini adalah meningkatkan motivasi pelajar peserta didik pada pelajaran kimia dengan materi indikator asam basa. Komponen pertama dalam metode STAR yaitu situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah peserta didik dalam proses pembelajaran yang pertama, tidak menunjukkan gestur wajah yang antusias. Kedua, cenderung menempelkan kepala di meja. Yang ketiga, cenderung pasif. Dan yang terakhir, lebih tertarik bermain atau ngobrol dengan temannya. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat memberikan dampak yang baik dalam proses pembelajaran, membuat peserta didik jadi lebih antusias dalam belajar, dan memberikan motivasi sekaligus berbagi pengalaman kepada guru yang mengalami permasalahan yang sama. Adapun tanggung jawab saya sebagai guru dalam praktek ini adalah yang pertama, mencari solusi atas permasalahan, yang kedua, membuat rencana berupa perangkat pembelajaran yang inovatif dengan segala perlengkapannya, dan yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Komponen kedua yaitu tantangan. Tantangan yang dihadapi adalah pertama, proses pembelajaran masih cenderung terpusat pada guru. Yang kedua, pemanfaatan media selama proses pembelajaran kurang menarik. Dan yang ketiga, peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Komponen ketiga yaitu aksi. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah 1. Berdiskusi dengan teman sejawat dan pihak sekolah. Yang kedua, melakukan observasi peserta didik untuk mengetahui kekurangannya. Yang ketiga, melakukan diskusi dengan dosen, guru pamong, dan rekan-rekan PPG. Dan yang keempat, melakukan kajian literatur. Strategi yang saya gunakan adalah yang pertama, menerapkan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL dengan metode praktikum. Dan yang kedua, melaksanakan pembelajaran berbasis TPACK dengan memanfaatkan media internet. Prosesnya adalah menyiapkan semua alat dan media yang mendukung terlaksananya pembelajaran. Kemudian, melaksanakan praktik mengajar dengan dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang dilaksanakan sesuai dengan sintak pada model pembelajaran PBL, dan kegiatan pembelajaran ditutup dengan melaksanakan refleksi, tes formatif, dan ucapan salam. Yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini adalah yang pertama teman sejawat, di mana teman sejawat ini membantu dalam proses pelaksanaan pembelajaran, dan yang kedua yaitu peserta didik, di mana peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan proses pembelajaran. Sumber daya atau materi yang dibutuhkan utamanya adalah guru sebagai sumber daya manusia yang berperan penting dalam merancang desain pembelajaran, di mana didukung dengan adanya kamera, tripod, laptop, LCD, pointer, dan internet. Komponen keempat yaitu refleksi, dampak, dan hasil. Dampak dari aksi berdasarkan langkah-langkah yang sudah dilaksanakan yaitu peserta didik menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik menunjukkan sikap antusias. Hal ini dapat dilihat ketika peserta didik berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Peserta didik dapat menjadi terampil dalam hal melaksanakan kegiatan praktikum, penggunaan media berbasis IT, dan melaksanakan presentasi. Serta peserta didik dapat berkolaborasi dengan baik. Hasil dari kegiatan praktik pembelajaran ini sangat efektif. Hal ini ditunjukkan dengan peserta didik antusias dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik jadi termotivasi untuk belajar, dan hal ini dapat berpengaruh terhadap hasil belajar, di mana hasil belajar peserta didik sesuai dengan yang diharapkan.
Respon peserta didik terhadap strategi yang dilakukan yaitu mereka merasa senang belajar kimia. Faktor yang menjadi keberhasilan dalam kegiatan ini adalah penerapan model pembelajaran PBL yang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta tidak lupa bimbingan dosen dan guru pamong dalam penyusunan perangkat pembelajaran inovatif. Pembelajaran yang dapat diambil dari seluruh proses kegiatan ini adalah guru mempunyai peranan penting dalam keberhasilan peserta didik belajar di kelas. Maka, guru harus selalu berinovasi dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang inovatif dengan berbasis TPACK, yaitu Technological, Pedagogical, Content, and Knowledge. Demikian pengalaman baik atau best practice yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.